Kita ke informasi seputar haji. Pihak keamanan Filipina akan meminta keterangan 177 WNI yang menjadi korban penipuan haji dengan paspor Filipina. Pihak Filipina mencurigai ini adalah kasus pemalsuan dokumen lintas negara. Selasa depan, Department of Justice Filipina akan kembali datang ke KBRI untuk melakukan proses identifikasi dan klarifikasi kepada 177 WNI yang menjadi korban penipuan. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi terkait sindikat penipuan lintas negara. Pemerintah Filipina telah menahan 5 orang terkait pemalsuan dokumen. Hingga saat ini, proses hukum masih berlaku sesuai hukum di Filipina. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus 177 WNI yang ditahan di Filipina, sudah ada koresponden CNN Indonesia Femi Afriyadi di Filipina saat ini. Femi, setelah semua korban ditempatkan di KBRI, apa langkah dari pemerintah selanjutnya? Ya, selamat sore Reinhardt. Memang saat ini 177 warga negara Indonesia sudah dipindahkan dari beberapa tempat yang dimiliki oleh otoritas imigrasi Filipina sendiri ke KBRI di Makati City, Manila. Dan kondisi mereka diakui menjadi lebih baik karena memang ini menjadi salah satu alasan kenapa mereka dipindahkan ke KBRI, karena kondisi di tempat mereka ditahan kurang lebih selama 1 minggu pada saat mereka ditahan pada 19 Agustus lalu memang tidak layak begitu. Dan saat ini saya sudah berada dengan salah satu narasumber, yaitu Randy Pasibuan. Dia merupakan salah satu korban yang tipu oleh oknum dalam akan menjalankan ibadah haji melewati kuota negara Filipina. Mungkin kita langsung saja, setelah di KBRI kondisinya bagaimana sekarang? Ya, lebih senang, lebih lega sih di Sika sana. Kita sebenarnya awal ketertarikan Bang Randy sendiri untuk mengikuti ataupun juga ya, naik haji melalui jalur Filipina seperti ini, dan dengan siapa waktu itu berkomunikasi? Di samping waktunya singkat, artinya penawarannya langsung, dan ditawarin juga fasilitas-fasilitas misalnya di Arab Saudi, di Filipina itu lebih baik dibanding reguler Indonesia. Ya. Awal mulanya saya kenal dengan Pak Rasidi ini lewat keluarganya di tempat kami. Kebetulan dia punya keluarga, Pak Rasidi langsung punya keluarga di Sebatik. Nah, lewat inilah kami bisa berhubungan by phone dari Sebatik ke Manila. Oke, dan setelah itu semua prosesnya dilewati melalui instruksi dari beliau, begitu? Iya, betul. Oke, sesampainya di Filipina, semua identitas dokumen dipalsukan begitu, sampai 3 dokumen yang dimiliki, paspor Indonesia, visa, dan juga paspor Filipina, itu semua identitasnya berbeda begitu? Ya, katanya kalau demi mempercepat, mempermudah, harus pakai nama Filipina. Kalau kita nama Indonesia, Randy Pasibuan kan cukup. Dia tuh ada middle name, first name, dengan last name. Nah, itu. Jadi semua dokumen itu namanya berbeda begitu? Iya, untuk memudahkan katanya. Tidak ditahan nama ini harus dirubah? Memudahkan. Kalau macam nama saya Randy Pasibuan saja kan bukan warga Filipina. Nah, harus ada nama middle name, last name, dengan first name. Jadi artinya waktu mengurus semua dokumen itu dilakukan di kantor imigrasi negara Filipina begitu? Iya, betul. Seperti apa waktu itu prosesnya? Seperti layaknya mengurus haji lokal Manila. Duduk, antri, foto, pinjar, tanda tangan, selesai. Foto, selesai. Dan ada orang berseragam imigrasi Filipina yang membantu saat itu untuk melakukan proses-proses itu di sana? Kalau berseragam sih rata-rata sana yang berseragam saya lihat cuma security yang bagian mengaturnya, dengan kalau dalam tuh tidak ada seragam khusus di kantor imigrasi. Tapi orang yang membantu itu bisa masuk ke dalam ruangan-ruangan tersebut? Benar, bisa. Oke, artinya semua dokumen yang dimiliki adalah asli. Tidak ada paspor palsu, tidak ada visa palsu, tidak ada dokumen lain yang palsu. Semuanya asli dari otoritas negara Filipina, begitu? Ya, betul. Perlu direlate sedikit, yang dijanjikan itu bukan paspor, tapi laksana paspor digunakan sekali pakai ke Arab Saudi. Aha.
bukan paspor, laksana paspor. Dan itu legal. Bukan ilegal. Kami masuk di sini secara resmi, bukan lewat jalan tikus yang sempat diberitakan kemarin di media. Nah, itu salah, Pak. Seluruh identitas di Indonesia semuanya diambil begitu? Iya, betul. Paspor, KTP, ada malah SK yang ikut. Iya. Jadi yang dipegang adalah semua yang berhubungan dengan identitas selama di Filipina begitu? Iya, diamankan dulu identitas Indonesianya. Kita pakai laksana paspor yang ke Arab Saudi itu. Oke, bagaimana sehingga akhirnya ketahuan saat akan masuk boarding di imigrasi di Bandara Nino Aquino sendiri? Singkat ceritanya, pas masuk itu kan yang bisa memiliki paspor Filipina harus pandai berbahasa Tagalog. Nah, rata-rata orang dari Jawa, Sulawesi, dan sebagian teman dari Kalimantan khususnya memakai bahasa Tagalog. Jadi itulah. Jadi artinya saat akan masuk ke imigrasi itu sudah ada yang mendahului, kemudian diikuti oleh jemaah-jemaah yang lain begitu? Nah, kalau tidak salah Pak, ada yang lolos. Kalau tidak salah 3 atau 4 orang dari Indonesia. Kebetulan dia pernah jadi tenaga, dia bisa bahasa Inggris dan memahami bahasa Tagalog. Dan dia termasuk dalam rombongan yang waktu itu akan berangkat pada tanggal itu? Iya, betul, sama rombongan kami dari Indonesia. Oke, apa harapannya untuk bisa segera tuntas persoalan ini agar kedua proses hukum ini bisa dijalankan antar kedua negara dengan baik dan sehingga bisa dipulangkan lebih cepat? Tentu itu harapan yang ingin diinginkan oleh semuanya. Kalau harapan kami di sini supaya bisa cepat dikembalikan ke negara asal dulu, negara pulang ke Indonesia. Mengenai antara dua negara, saya serahkan kepada Dubes yang lebih tahu mungkin. Kami tidak bisa bicara apa-apa mengenai antara dua negara, bagaimana caranya. Intinya kami supaya cepat dipulangkan. Di samping di sini menjadi beban ke Dubes, ya keluarga kami juga di Indonesia was-was menunggu pulang kami kalau memang tidak jadi dari sini. Jadi kontak masih terus dilakukan dengan keluarga? Iya, insya Allah masih berlangsung kontak. Baik, terima kasih Bang Randy Pasibuan. Ya, Reinhard, itu informasi yang bisa kita gali dari salah seorang korban yang ini harus ditekankan bahwa seluruh dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas Filipina secara sesuai dengan aturan yang berlaku di Filipina. Sementara yang yang harus digarisbawahi adalah semua identitas yang terkait dari korban ini itulah yang dipalsukan untuk kemudian mengurus seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan haji melalui negara Filipina. Baik, Reinhard, sampai saat ini seluruh 177 warga negara Indonesia ini sudah diterima di KBRI dan nanti akan mengikuti proses hukum yang akan berlangsung selanjutnya. Seperti apa nasib mereka atau kepulangan ini juga belum akan ada informasi lebih lanjut kapan mereka akan dideportasi. Kita semua masih menunggu seperti apa proses hukum yang akan dijalani di negara Filipina. Reinhard. Baik, terima kasih Femi Afriyadi langsung dari Manila, Filipina. 177 WNI korban penipuan paspor palsu Jumat malam dipindahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Makati City, Manila, Filipina. Izin pemindahan ini dilakukan setelah pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan Kementerian Kehakiman Filipina. Dengan dikawal oleh pihak Department of Justice Filipina, bus yang membawa 39 warga negara Indonesia tiba di KBRI di kawasan Makati, Manila pada Jumat malam. Kasus kepemilikan paspor Filipina oleh warga negara Indonesia ini masih berjalan sesuai aturan hukum negara Filipina. Meski diketahui mengantongi paspor Filipina, semua warga negara Indonesia tersebut tidak pernah mengajukan perubahan warga negara atau pembuatan paspor secara legal. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Filipina, mereka hanya korban dari sindikat penipuan pemberangkatan haji yang menggunakan kuota haji negara Filipina. Saya kira kalau kehilangan kewarganegaraan, kalau resmi dia mengajukan warga negara Filipina, begitu dia menerima
paspor Filipina, otomatis by law kita kan gugur. Deklarasi. Ya, tapi ini kan mereka tidak minta jadi warga negara, ditipu sehingga keluar paspor Filipina. Beda dengan mereka sengaja meminta. Kalau mereka sengaja meminta, otomatis begitu terima paspor Filipina gugur. Jadi saya kira harus dibedakan itu.